di Premier League dan kita menuju ke London Stadium di mana ada respons yang sudah lama dinanti. Arne Slot dan Liverpool akhirnya meraih kemenangan dan juga clean sheet. Ini luar biasa sekali dan Isak juga sudah mampu ini Sabtu mencetak gol dan kalau sudah mampu ada satu gol yang ditawarkan oleh Isak. Dia streaky. Ini biasanya akan memupuk kepercayaan diri bagi Isak dan sepertinya sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik Liverpool ketika mampu unggul dari West Ham. Ya, gue selalu percaya ya ketika striker punya kemampuan teknik yang bagus, punya history dalam menjadi proven scorer gitu ya. Ketika dia pindah klub di awal mungkin sulit, tapi habis itu dia akan menemukannya itu. Sekelas Luis Suarez pun di Barcelona sempat struggle juga. Ya walaupun mungkin ada hukuman juga ya ketika dia habis dari Piala Dunia ada hukuman juga sehingga dia tidak bisa bermain dalam berapa bulan. Tapi setelah dia bisa balik lagi ke situ, dia belum menunjukkan quality dia sebagai striker kenapa dia dibeli sama Barcelona. Tapi akhirnya eventually dia muncul sebagai top scorer juga bagi Barcelona. Dan gua ngelihat Isak datang ke Newcastle pun seperti itu. Agak sulit juga di awal, tapi habis itu dia bisa menemukan performance-nya dan akhirnya goals keep on coming gitu. Nah sekarang pun seperti itu, gue meyakini bahwa ini striker tinggal nunggu aja. Kesempatan ketika dia bisa mencetak gol, se-scrappy apapun golnya itu, tapi itu yang counts ketika lo mendapat kepercayaan diri tadi yang Adi bilang. Ketika lo sudah bisa mengcrack limitation lo ketika lo nggak bisa mencetak gol, akhirnya lo bisa mencetak gol, lo punya kepercayaan diri untuk bisa melakukan itu. Call dari Slot untuk tidak memainkan Mo Salah seperti juga menjadi call yang berani tapi tepat. Agak terlambat mungkin dilakukan oleh Slot. Dan juga bagaimana Florian Wirtz kemarin menjelma menjadi Wirtz yang kita kenal begitu positif penampilannya, banyak hal yang dia tawarkan, mungkin salah satu performance terbaik dia untuk Liverpool Sabtu. Iya, banyak yang setuju juga bahwa yang terbaik di game kemarin memang Wirtz gitu. Dan yang selalu kita omongin di sini adalah kapan Slot berani untuk nyadangin Salah dan momentumnya kemarin karena memang dia didesak untuk bisa mendapatkan hasil bagus dalam satu pekan. Artinya partai ini dan juga midweek nanti lawan West Ham dan besok ulu lawan siapa ya? Liverpool. Di Brentford Arsenal. Di game itu dua game ini yang akan membuat apakah Slot memang worthy untuk menjadi pelatih Liverpool. 3 ya kalau kata Jamie Carragher. Game kemarin West Ham, Sunderland, kemudian Leeds ya game terakhir. Easy game semua ya. Easy game tapi kan dia dapat berapa easy game. Forest harusnya juga easy game juga sebetulnya kan, tapi di atas kertas ya Mas. Iya, end up-nya seperti itu. Jadi kan seperti yang lo bilang lo nggak penting lo main seperti apa. Tapi yang penting adalah lo bisa memenangi pertandingan. Bonus lagi clean sheet yang jarang sekali bisa didapatkan Liverpool di musim ini. Ya akhirnya apa yang harus dilakukan Slot untuk bisa memperbaiki penampilan Liverpool secara overall yang akhirnya bisa membuat dia stamp his authority bahwa gue berani ini nyadangin Salah untuk bisa membuat permainan ini agak sedikit berbeda. Ketika ada Salah kan lo akan bisa menebak gaya mainnya akan seperti ini, bola akan ke Salah terus. Lo akan berharap Salah bisa melakukan daya magisnya, tapi kan udah cukup panjang kita melihat Liverpool nggak bisa melakukan itu. Harus ada perubahan di sisi Kerkes di posisi kiri, di sisi Salah itu kan dua posisi yang menurut gua harus diadres oleh Arne Slot gitu. Tapi ya Kerkes kemarin dikasih kesempatan lagi, tapi yang penting adalah di depan ketika posisi lo memainkan Wirtz lebih advance ke depan, entah itu di sisi kiri, entah itu di sisi kanan, lah dia akan flourish, dia akan bisa turun ke tengah, megang bola, ngasih kesempatan ke depan, ngasih bermain di sepertiga area lawan, itu kan yang dibutuhkan Liverpool, bukan hanya tusukan-tusukan Salah yang selama ini udah jelas nggak bisa efektif permainannya gitu, tapi dengan mengubah itu, ya Liverpool lebih fluid. Kemarin kelihatan gaya bermain mereka lebih fluid. Iya, Liverpool kerap kali tertinggal di laga-laga di Premier League. Ini yang kemarin berubah. Bermain lebih, I think make it simple ya untuk Slot dan juga backline-nya. Masuknya Joe Gomez juga ini sudah lama dinanti dan sangat terbukti gitu. Dia bisa membuat nyaman Ibo Konate dan juga Van Dijk. Padahal ini pemain yang mungkin sudah di ujung dari karirnya di Liverpool tapi kemudian dipercaya lagi dan impact-nya luar biasa nih. Asis juga ya. Dan hampir bikin gol di awal laga. Iya. Ya ini seperti gue bilang minggu lalu, yang perlu pertama kali dibenahi adalah lini belakang. Harus ada perombakan gitu, bahwa yes emang Joe Gomez sialnya dia emang lama dibekap cedera juga, dan begitu kemarin dimainkan cukup impresif, cukup oke.
Ya ditambah clean sheet juga. Apakah memang gara-gara West Ham-nya yang nggak memberikan apapun? Berapa kali Alisson beraksi kemarin? Mungkin di akhir doang kalau si Bowen masukin bolanya, tapi gagal juga. Tapi throughout the games, gua nggak lihat West Ham memberikan tantangan apapun ke Liverpool. Mungkin karena emang Liverpool dari tengah dia udah memfilter. Ini Liverpool yang kita pengen lihat. Dari tengah dia udah memfilter sehingga begitu penyerang lawan masuk ke final third mereka nggak akan nyaman gitu. Nah, ini kan Liverpool yang seperti biasa kita lihat musim lalu gitu. Nah, ini yang kita lihat semalam gitu. Apa konsisten? Apa nanti next menghadapi Sunderland bisa begini juga? Itu nanti lah bahas. Yang penting ini bukan kemenangan yang hebat. Tadi Adi bilang impresif, enggak impresif. Yang penting ini menang 3 poin. Ketiga poin yang sangat penting bagi Arne Slot dan Liverpool. Gitu loh, kemenangan yang mungkin bisa menjadi turning point, mungkin bisa menjadi kepercayaan diri pemain kembali, kepercayaan pemain kepada pelatih kembali, kepercayaan fans yang gue yakin selalu percaya kepada pemainnya itu akan kembali juga. Jadi buat gue ini kemenangan yang penting meskipun lawannya cuma West Ham, ditambah Lucas Paqueta yang menurut gue harusnya pensiun hari ini juga. Gak penting dia untuk ada di atas lapangan lagi karena bodoh banget. Bodoh dong lu udah kartu kuning, dikasih waktu sama wasit, udah lu minggir, udah cukup. Tetap begitu, kayaknya masih terlibat hal itu deh. Tapi post match dia langsung mengeluarkan statement di sosial media, mungkin akibat dia kecewa dengan FA, kecewa dengan bagaimana di-treat di Inggris, tapi juga mungkin tidak layak lah untuk bereaksi seperti yang bodoh. Ya, moment of madness. Bodoh itu buat gua ya itu hal yang ya Liverpool nggak bisa milih lawan pengen sebodoh itu. Yang penting next menghadapi Sunderland nggak akan gampang walaupun main di Anfield udah nggak serem nih beberapa pekan terakhir. Ya harus menang. Soal Isak bikin gol ya tugas dia striker bikin gol. Cuman nggak harus Isak yang bikin gol juga. Bisa Wirtz juga ada peluang matang banget gagal. Tapi ya paling nggak ini mungkin bisa memberikan kepercayaan diri bagi Isak, bagi Wirtz, memberikan waktu istirahat juga bagi Salah. Terus juga Gakpo, Gravenberch. Ya ini intinya kemenangan yang sangat baik bagi Liverpool. Kalau impresif gue setuju dalam how the players behave sebetulnya ya. Di itu kan yang gue pingin Slot bisa membenahi adalah determinasi pemain. Itu kan yang gue nggak lihat. Yang dalam berapa pertandingan, 9 kali kalah dalam 12 pertandingan. Yang nggak gue lihat adalah gimana para pemain itu memainkan sepak bola itu. Gimana lu ngotot apa enggaknya di atas lapangan. Dan ketika Slot nggak bisa melakukan itu yang gue pertanyakan kan, lu bisa nggak sih menjadi pelatih yang akhirnya bisa angkat balik lagi nih Liverpool dengan lebih ngotot dalam sisi bermain. Lah West Ham kemarin kelihatan ada ngototnya nih. Gakpo mulai lebih ngotot dari sisi bermain dan semua pemain hampir menunjukkan itu. Itu yang selama ini nggak gue lihat dalam game-game yang gue kira lawan Forest was their worst game gitu. Lawan PSV lebih buruk. Ternyata masih ada PSV lagi yang sama sekali lu nggak ada kemauan untuk bisa memenangi duel. Sementara PSV nyerang ngasih menekan terus gitu kan Liverpool untuk mereka nggak nyaman dalam bermain, dan itu yang gue tunggu dari Slot untuk bisa memperbaiki itu gitu. Ya, dan apakah ini menjadi satu hal yang akan terus berlanjut dengan Mo Salah tidak terlibat sebagai pilihan utama gitu kan? Apalagi slide tweaknya jelas sekali bahwa dengan di start kemarin kan Szoboszlai ada di kanan. Kemudian Wirtz main di number 10, kemudian Gakpo ada di sektor kiri gitu kan. Tapi ini bekerja dengan sangat baik, dengan mampu untuk memulai laga front foot. Mo Salah ada di bench, tentunya akan memberikan impact yang juga sangat nyata buat tim Liverpool dan Arne Slot. Kalau gua sih ini pure taktik. Gua rasa kalau Salah dimainkan berhadapan dengan Diouf bek kirinya West Ham berat juga. Ini pemain yang bagus banget defense-nya, terus punya kecepatan. Jadi alih-alih lu mendatangkan Mo Salah yang pasti mengandalkan one to pass, memberikan passing kepada space, terus dia juga bermain di ruang sempit juga bagus. Mendingan lu pakai Szoboszlai yang bisa meng-create instead of bisa finish. Gue rasa itu pure taktik, memberikan Salah istirahat juga, menenangkan habis kalah juga sama PSV. Artinya buat gue ini bukan soal ini Salah main jelek diistirahatin. Gue nggak melihat ke sana, karena buat gue Salah tetap menjadi salah satu figur penting bagi Liverpool. Siapa tahu di next game menghadapi Sunderland Salah yang jadi starter, Szoboszlai ke 10 itu yang lagi. gue maksud. Kalau misalnya kan dengan keadaan positif kemarin, Mo Salah berpotensi next starter. Oh gitu. Next starter lawan Sunderland. Menurut lo, Sabto, apakah itu menjadi The new Liverpool nih tanpa Salah gitu menurut lo? Enggak sih, dia tetap masih menjadi integral part of Liverpool. Tapi ya gue nggak tahu seberapa banyak games yang bakal
meninggalkan Salah di bench gitu. Apakah murni 3 pertandingan ini tanpa Salah? Gua rasa nggak juga. Tapi ngelihat kemarin kan lo harus lihat ketika lo nggak ada Salah, impact ke permainan timnya seperti apa. Ternyata positif. Kalau what it takes adalah lo kembali mengistirahatkan Salah, ya nggak masalah juga sebetulnya. Lo main di Anfield, lo harus menang lawan Sunderland. Kalau lo harus mengistirahatkan Salah, ya why not menurut gua. Ekitike bisa ditaruh juga di posisi itu. Sobo bisa juga berapa kali di musimnya Klopp pun dia berapa kali bermain di posisi itu juga. Wirtz juga mungkin di on paper dia ada di situ tapi ujung-ujungnya dia ditarik ke tengah, bisa juga di situ. Chiesa untuk start kayaknya berat ya. Kenapa sih Mas? Berat Chiesa nggak pernah start. Mungkin pernah gue nggak tahu. Cuman jarang banget starter. Ya gue rasa pasti pilihan ketika lo latihan terakhir gitu ya. Sering masalahnya. Untuk execute plan, apakah semulus itu, pasti kan pertimbangan pelatih ada di situ. Apa gitu. buat dia manfaatin pemain lawan yang udah capek, dia lari begitu mungkin ya? Itu ternyata lebih efektif ketika dia menjadi pemain sub gitu kan. Berapa kali itu terjadi pada Trossard juga kan. Ketika dia start kok nggak seimpresif ketika dia masuk sebagai cadangan. Martinelli pun ketika di rotate ternyata bisa juga seperti itu kan. Ketika dia masuk memberikan impact yang lebih. Ya gue rasa Chiesa lagi ada dalam proses itu. Ketika lo masuk from the bench, lo akan masalahnya. Itu yang gue membuat bertanya. Start kok dia di Carabao sama itu. Itu dia masalahnya. Padahal bagus nih pemain. Gitu. Oke, itulah Liverpool yang setelah berpekan-pekan struggling untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal, akhirnya mampu unggul dari West Ham United yang juga punya segudang masalah. Nuno Santo pekerjaannya tidak mudah, apalagi Paqueta yang memberikan satu aksi yang kurang baik dan membuat dirinya mendapatkan kartu merah. Tapi bagi Liverpool ini satu momentum kebangkitan yang patut kita tunggu berikutnya di laga menghadapi Sunderland. Dan Jatim, pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya. Aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja. Variannya juga sangat lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau di Instagram handle-nya @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia.